asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu kembali di kajian Kitabul Maram. Masih melanjutkan ya bab syurutus shalah. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah yang disertai dengan harapan doa. Semoga apa yang kita A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammama. Rawahu at-Tirmidzi wa lahu illatun. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id, ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Dia meriwayatkan dari Rasulullah pernah mengatakan begini, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammama. Semua bagian bumi itu adalah masjid, ya, tempat bersujud, boleh digunakan sholat. Masjidun ini dari kata sajada yasjudu, sujudan, wa masjidan, ya, masjidan. Fawasajidun wa dzaka masjidun. Ini masdar atau isim makam, Pak Ustaz? Masdar dan isim zaman makan, ya. Oh, jadi satu ya? Ya, sama kayak lafadz mau'idun, ya, wa'ada ya'idu idatan wa mau'idan fa huwa wa'idun wa dzaka mau'udun id la ta'id mau'idun. Sama kayak lafadz maulid, walada yalidu waladan wa maulidan fa huwa walidun wa dzaka mauludun lid la talid maulidun miladun. Nah, ini maulidun berarti yang apa? Maulid melahirkan ya? Maulid itu fa'il, isim ya, fa'il kelahiran. Isim fa'il. Walidun itu isim fa'il. Oh, walidun isim fa'il ya. Walidun ya. Isim fa'il ya. Kalau mauludun yang dilahirkan. Yang dilahirkan. Ya. Kalau maulidun tempat atau waktu kelahiran ya, waktu kelahiran. Kalau miladun itu alat melahirkan. Milad. Sama kayak lafadz miftahun, ya, oh, dari itu ya. Fatahah kunci. Ya. Ya, mif'alun. Oke, itu asal-usul kata masjidin gitu ya. Masjidin di sini maksudnya adalah tempat sujud, artinya tempat sholat. Ilal makbarota, kecuali makbaroh, kuburan, wal hammama, dan pemandian, ya, tempat pemandian. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bahwa ya kita sholat bisa di mana saja, ya, di bagian bumi ini. Ini boleh digunakan untuk
sholat. Nah, dalam hadis ini dikecualikan ilal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan pemandian air panas lah. Ini dari kata itu, tapi maksudnya pemandian umum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi walahu illatun, dan hadis ini memiliki illat, ya. Illat di sini berarti ya hadisnya statusnya dhaif, ya. Yang mengecualikan makbaroh dan hammam, ya. Ini adalah hadis yang dhaif. Tapi kalau al-ardu kulluha masjidun, ya ini ada riwayat ya penguatnya, ya. Ju'ilat li al-ardu tahuron, ya. Kalau tidak salah riwayatnya seperti itu, artinya boleh dipakai sholat. Nah, sekalipun hadis ini dhaif, ya, sebagian ulama ya menggunakan hadis ini sebagai dasar kemakruhan, ya, sholat di kuburan dan hammam, ya. Jadi ketika dikecualikan, ya, di sini jatuhnya hukumnya kalau yang di awal ini kan boleh mubah, ya. Nah, yang termasuk mustatsna ini dikecualikan ini hukumnya bukan mubah lagi tapi makruh, ya. Tetapi makruh. Nah, alasannya apa dimakruhkan? Karena dua tempat ini rawan najis, ya, rawan najis. Nah, hadis ini secara umum berbicara tentang syarat sholat itu harus di tempat yang suci, ya. Jadi atau haroh, ya, yang harus disucikan ini bukan hanya badan kita, ya, dari hadas kecil dan hadas besar, begitu pula najis, juga pakaian kita, ya, itu juga harus bersih dari najis. Begitu pula dengan tempat yang kita gunakan untuk sholat, itu disyaratkan, ya, harus suci dari najis. Kalau tidak suci, ya berarti tidak memenuhi syarat. Ya, misalnya ya di tempat yang najis, kalau di sini digambarkan ya al-maqbarah wal hammam, ya. Kenapa kuburan itu di sini digolongkan tempat yang ada najisnya? Ya, karena kalau kuburan orang Islam itu kan, ya, kuburan yang multi pemakaian, ya. Jadi setelah ada jenazah dikuburkan di sana, nanti berapa tahun lagi nanti akan digali untuk dimasukkan jenazah yang lain lagi, dimasukkan lagi, dan seterusnya gitu, ya. Nah, tanah yang di bawah itu digali ke atas, ya. Tanah yang di bawah ini digali ke atas. Nah, tanah yang di bawah itu, ya, tentu saja tanah yang sudah bercampur dengan nanah, darah, terus apalagi ya, barang-barang najis lain sebagainya gitu, ya. Sodit ini artinya nanah dan seterusnya. Ini kalau tanahnya diangkat ke atas, dinaikkan, ya, berarti itu kan adalah tanah yang najis. Kalau itu dijadikan tempat untuk sholat, ya berarti ya kita sholat di tempat yang najis, ya. Kalau benar-benar najis maka sholatnya tidak sah, ya. Kalau benar-benar najis, kalau diduga najis, ya, dan apa namanya itu tidak istilahnya masih terhalangi gitu, ya, antara kita dengan najisnya, ya. Nah, ini bisa jadi adalah makruh, ya. Nah, kita hafalkan dulu mungkin hadisnya sebelum kita lanjut ke hadis berikutnya. Kita langsung hafalkan matannya mungkin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ardu kulluha masjidun.
illa illal maqbarata wal hammam. al hammam. Al ardu Al kulluha ardu masjidun kulluha masjidun illa illal maqbarata wal wal hammam. hammam. Coba Al kita ardu sekali lagi. kulluha Al masjidun ardu illa al kulluha masjidun maqbarata illal wal hammam. maqbarata wal hammama. Artinya Insyaallah lah seluruh hafal. tanah di muka bumi ini bisa digunakan sholat, jadikan Hammam. masjid, ya, kecuali Wal makbarah hammam. dan hammam. Al ardu kulluha masjidun Hadis selanjutnya wa ani bin Umar radhiyallahu anhu qala, atau ada yang mau membacakan untuk kita semuanya? Boleh saya, Tat? Iya, silakan Mas Husen. Wah, ini baru ketemu lagi nih. Ya, saya baru join lagi, Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay yusalliya fi sab'i mawatina al-mazbalah al-mazbalati wal majzarati wal maqbarati wa qari'ati tariqi wal hammami wa ma'atinil ibili wa fawqa zuhri baitillah rawahu Tirmidzi wa dha'afahu. Oke, terima kasih Mas Husen. Hadis berikutnya diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Dia pernah mengatakan, ya, naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyusalla fi sab'i mawatin. Nabi pernah melarang, ya, digunakan sholat 7 tempat berikut ini. Ya, ada 7 tempat yang dilarang digunakan untuk sholat. Yang pertama adalah al-mazbalah. Mazbalah ini tempat pembuangan sampah, ya. Apa di sini TPA gitu ya, tempat pembuangan akhir, ya, atau kalau orang Jawa bilang jublangan gitu ya. Itu dilarang, ya, termasuk tempat yang dilarang digunakan untuk sholat. Wal masjaroh. Masjaroh ini tempat penyembelihan hewan, ya. Atau kalau zaman sekarang ada RPH, rumah penyembelihan hewan. Dari kata jazur yang artinya onta, ya. Majzar ini tempat menyembelih onta dan hewan-hewan ternak lainnya. Nah, ini juga dimakruhkan sholat atau dilarang, ya, sholat di sana. Wal makbaroti dan kuburan itu juga makruh, ya, atau dilarang. Waqari'ati tariqi dan tengah jalan. Jadi sholat di tengah jalan itu juga termasuk tempat yang dilarang, ya. Wal hammami kemudian pemandian. Ma'atinil ibil. Ma'atinil ibil ini artinya tempat menderumnya onta gitu. Jadi biasanya ada oase, ada kolam, sampingnya itu ada tempat untuk istirahatnya si onta, ya. Ya, itu juga tempat yang rawan najis, ya. Kotoran ontanya, kemudian pipisnya onta, di situ tempat buangnya di situ. Wa fawqa dhahri baitillahi, dan di atas Ka'bah. Ya, ini juga tempat yang dilarang untuk digunakan sholat. Rawahu at-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa dha'afahu, dan dinilai dhaif oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi di sini ada nahi. Nahi ini kalau dalam ilmu ushul fikih, hukum asalnya kalau ada larangan ya haram maknanya. Jadi hadis ini tidak menjelaskan haram ataupun makruhnya, ya. Hanya dikatakan naha an-nabiyyu. Nah, dalam ilmu ushul fikih, ya, nahi itu hukum asalnya ya haram, kecuali ada indikasi kalau perbuatan itu dimakruhkan misalnya, ya. Nah, tetapi karena hadisnya ini dhaif, ya, untuk afahu, larangannya menjadi tidak terlalu kuat, ya. Larangannya menjadi tidak terlalu kuat karena kualitasnya, ya, itu tidak terlalu kuat tadi itu. Nah,
haram, ya, sesuatu yang diharamkan biasanya ya, adalah ketika larangan itu bersifat tegas, jazim. Nah, larangan yang tegas ini bisa jadi dari sisi kontennya, ya, dari sisi apa namanya, narasinya itu biasanya indikasinya ada hukuman, ada iqab gitu ya, ada azab dan seterusnya. Nah, ini bentuk ketegasan ya. Kalau ketegasan yang lainnya ditunjukkan dengan kualitas hadisnya ya, kualitas hadisnya kalau kuat ya, ya maka dia larangannya juga bersifat kuat. Nah, kalau hadisnya dhaif ya maka paling jauh ya larangan itu bermakna makruh ya, bermakna makruh. Nah, dalam konteks inilah ya tempat-tempat yang disebutkan di dalam hadis ini adalah tempat-tempat yang tergolong ya makruh lah ya, digunakan untuk sholat. Pada umumnya ya elatnya mengapa tempat-tempat ini dimakruhkan digunakan sholat ya adalah karena tempat-tempat ini adalah tempat di mana najis itu berada. Ya, ini sekali lagi kembali kepada syarat sholat ya, syarat sah sholat yang suci. Nah, kalau tempatnya najis ya sholatnya tidak sah. Ya, tempatnya tidak sah. Kalau tempatnya itu najis cuma dilapisi, misalnya pakai sajadah, pakai terpal atau pakai apa sehingga tidak bertemu secara langsung dengan najis, ya jatuhnya sholatnya sah. Satu. Yang kedua ya hanya saja ya apa namanya tidak terlalu disukai gitu ya, atau makruh. Jadi kayak masbala ini ya jelas najis, tempat pembuangan sampah. Majzaro tempat penyembelihan hewan ya. Nanti kan hewan itu pasti dikuliti, di apa namanya bedah isinya ya, najisnya dikeluarin ya, pokoknya najis lah intinya. Wal makbaroti kemudian makbarah juga begitu. Qori'atut thariq. Nah, kalau qori'atut thariq ini konon ilatnya mengapa dilarang ada dua ya. Yang pertama ilatnya adalah az-zulmu gitu ya. Zalim. Kenapa zalim? Karena yang namanya jalan itu kan tempat orang untuk jalan. Ya. Orang bebas menggunakan, punya hak di sana. Nah, kalau kita gunakan sholat, tentu ada orang yang haknya itu kita pakai. Harusnya dia bisa sholat, tapi karena kita pakai, dia terganggu jalan. Nah, ini bentuk kezaliman. Yang kedua, ada yang mengatakan ilatnya adalah karena tempat itu berisik. Ya, jalan itu pasti berisik, ya, tempat orang lalu lalang. Ini yang membuat kemudian ya, akan mengganggu orang ketika dia sholat. Nah, ini yang kemudian menjadi ilat ya kemakruhan sholat di situ. Al-hammam, al-ma'atinul ibil ini juga termasuk perkara tempat-tempat yang najis. Kalau fauqa dhahri baitillah ada yang mengatakan bahwa ilatnya adalah ya kalau dia ada di atas masjid dia tidak menghadap ke kiblat. Ini ada yang mengatakan begitu. Padahal dalam ayatnya fawallu wujuhakum syatrah ya. Kalau kalian sholat hadapkan wajah kalian ke arah Ka'bah. Nah, kalau di atas Ka'bah kan susah ya. Menghadap Ka'bahnya. Abang Dina udah tidur ya. Udah tidur. Besok lagi mainnya ya. Nah, ini sehingga dilarang gitu ya, karena tidak menghadap kiblat atau Ka'bah maksudnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa dha'afahu dan dinilai dhaif oleh beliau. Hadis selanjutnya, mungkin ada yang mau membacakan untuk kita semuanya. Anak Pak Ustaz coba. Ya,
Silakan Abah Suretno. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Marsadin Ghanawi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ila kuburi wa la tajlisu 'alaiha. Rawahu Muslim. Ya, terima kasih Abah Suretno. Hadis Ya, berikutnya sama-sama. diriwayatkan dari sahabat Abu Marsad Al-Ghanawi. Beliau mengatakan pernah mendengar Rasulullah bersabda, La tusallu ilal kuburi. Jangan sholat menghadap kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, dan jangan duduk di atas kuburan. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti sahih lah ya. Setidak-tidaknya menurut Imam Muslim. Nah, hadis ini ada larangan nahi ya, salat menghadap kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, dan juga duduk di atas kuburan. Nah, ini apakah sampai menyebabkan ya batalnya salat? Karena ini babnya kita kan bab syurutus sholat gitu ya. Syarat-syarat sholat. Nah ini sebenarnya tidak, kalau kita belajar kitab fikih ya, tidak ada syarat ya. Yang penting adalah tempat yang kita gunakan itu adalah suci, satu itu. Dan yang kedua ya halal, bukan tempat ghosab. Nah, di sini larangan untuk menghadap kuburan ya paling jauh adalah bersifat makruh gitu ya, bersifat makruh. Nahinya tidak sampai nahi yang bersifat tahrim, mengharamkan. Wala tajlisu 'alaiha, dan jangan duduk di atas kuburan. Ini juga bentuk larangan yang bernilai makruh tanzih gitu ya. Nah, ada yang mengaitkan, ada yang memaknainya secara ketat gitu ya. Larangan di sini bernilai tahrim ya, pengharaman. Bahkan bukan hanya sampai pada tahap pengharaman ya, tapi juga sampai pada tahap penggolongan perbuatan semacam itu sebagai bid'ah dan syirik. Ya. Nah, ini ada ya pemahaman yang seperti itu gitu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i ya tidak sejauh itu ya, tidak sampai kemudian orang yang sholat musyrik sebagai penyembah kuburan. Enggak. Hadis semacam ini ya dipahami dalam konteks ya kemakruhan saja. Ya. Dipahami sebagai dalam konteks kemakruhan saja. Nah, kaitan antara sholat dengan kuburan yang tadi dilarang dari hadis-hadis yang telah disebutkan tadi, ya ini alasannya adalah karena kenajisannya, ya, bukan karena dilarang karena mencegah orang menyembah kuburan, enggak. Karena hampir tidak bisa dibayangkan gitu ya, orang Islam sholat ya, kemudian niatnya nyembah kuburan. Nah ini kalau ada itu mungkin orang saking bodohnya. Ya. Kalau ada loh ya, kalau ada. Jadi tidak bisa digambarkan gitu. Ya. Orang Islam kalau sekarang ada masjid misalnya di belakangnya itu ada kuburan, kemudian mereka ya dianggap menyembah kuburan itu. Nah ini jauh ya. Prakteknya kebanyakan tidak seperti itu. Niatnya pun tidak niat menyembah kuburan atau mensolati menghadap kiblatnya itu kuburan, enggak ya. Bukan seperti itu. Nah kemudian ya ya tidak masalah juga ya kalau di kanan kirinya tempat sholat masjid misalnya itu ada kuburannya, itu tidak membatalkan sholat, apalagi kuburan hari ini yang ada di sekitar masjid biasanya ya
itu dibangun bersih-bersih ya pastinya suci lah, karena sudah dibersihkan gitu maksudnya, tidak ada najis seperti kuburan umum. Nah ini yang pastinya menghilangkan apa istilahnya unsur kemakruhannya tadi, ya, unsur kemakruhannya tadi. Iya dijasin. Nah ini yang saya kira mungkin akan berbeda dengan pemahaman sebagian orang di masyarakat kita hari ini yang sangat keras gitu ya, sangat ketat dalam memahami hadis-hadis ya semacam ini. Sehingga mereka nggak mau nih sholat kalau ada kuburannya di sampingnya masjid atau di belakangnya masjid itu tidak mau, karena memahami hadis la tusallu ilal kubur ini ya secara literal ya, benar-benar dipahami sebagai larangan yang bersifat haram. Itu mungkin ya terkait dengan hadis la tusallu ilal kubur. Oke, nanti dibilangnya kita kubur Ustaz ya. Iya. Ini kalau di Indonesia di makam-makam aulia itu kan hampir ada selalu masjidnya ya. Dan di area komplek itu ada masjidnya, kemudian sampingnya ada kuburannya, atau di belakang mimbar apa mihrabnya itu, di belakang pengimaman itu ada kuburannya. Nah ini kalau dipraktekkan hadisnya ya bakalan repot lah kira-kira. Tapi biasanya makam itu dikasih pagar nggak Pak Ustaz? Ya umumnya di luar masjid Pak. Umumnya. Iya di luar masjid, terus kita biasanya kan dikasih makam, ya. Ada pagarnya juga biasanya kan? Iya dikasih pagar juga, dikasih bangunan sendiri juga. Jadi kalau dia udah dikasih pagar tuh hukumnya di luar masjid itu, artinya enggak. Ya, walaupun betul, ada betul. di masjid dekat, paling dekat Ya. masjid hukumnya gitu ya, dekat masjid. Iya. Nah, kenapa kok hadis-hadis yang dalam tanda kutip melarang sholat di kuburan, sholat menghadap kuburan atau sholat di area pekuburan, di atas kuburan ya, itu tidak dipahami haram ya. Tidak dipahami haram. Karena Rasulullah pernah ya sholat di kuburan Baqi'. Jadi pemakaman umum di Madinah ya pada zaman Rasulullah adalah pemakaman Baqi' ya. Iya. Nah, pernah suatu ketika Rasulullah ini datang ke masjid. Nah, biasanya di Masjid Nabawi itu ada seorang perempuan berkulit hitam yang rajin membersihkan, tukang nyapu lah ya. Dia pengen dapat pahala sehingga rajin membersihkan Masjid Nabawi. Nah, suatu ketika Rasulullah ke Masjid Nabawi dan tidak menemukan perempuan ini. Lalu bertanya Rasulullah ya kepada para sahabat, "Mana si fulanah kok nggak kelihatan?" "Oh, beliau tadi malam wafat, wahai Rasulullah, dan sudah dimakamkan." "Oh, kok aku nggak dikasih tahu?" Lalu beliau ya bersama para sahabatnya ke pemakaman Baqi', mendatangi makamnya si perempuan ini dan sholat di sana. Nah, ini fi'lun Nabi, ya, fi'lun Nabi. Fi'lun Nabi, ya. Kalau tadi seandainya dipahami haram, ya berarti atau batal sholatnya misalnya karena tadi alasannya, ya. Maka ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah harusnya kan batal, tapi kan ternyata tidak. Ya. Rasulullah sendiri ya melakukan itu. Nah ini menunjukkan larangannya itu ada konteksnya gitu loh. Ya. Kenapa dilarang sholat di kuburan ya? Dalam konteks ini ya terkait dengan kenajisannya. Iya. Saya kira itu. Oke, kita hafalkan dulu nih hadisnya. La tusallu ilal kuburi wala tajlisu 'alaiha. La tusallu ila kuburi
illa apa? Wala tajlisu 'alaiha. Apalah istilah. Wala tajlisu 'alaiha. Wala Sekali lagi, la tusallu ilal kuburi wala tajlisu 'alaiha. Sekali lagi kita sambil pejamkan mata, la tusallu ilal kuburi wala tajlisu 'alaiha. Wala tajlisu La 'alaiha. tusallu ilal kuburi wa la tajlisu 'alaiha. Tat, mau tanya, Tat? Oh ya, silakan. Yang cerita tadi Nabi sholat di kuburan itu konteksnya sholat apa ya, Tat? Oke. Sholatnya sholat jenazah. Sholat apa namanya? Sholat gaib ya. Sholat Iya, apa sih gaib. namanya? Setelah jenazah dimakamkan itu. Ya, sholat gaib lah. Terima kasih, Tat. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang mau membacakan untuk kita lagi? Ya, saya yang baca, Tat. Oke, Mas Susen lagi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul masjid falyanzur fa in ra'a fi na'laihi adza aw qadharon falyamsahhu falyusalli fihima." Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Oke, terima kasih. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Idza jaa ahadukum al-masjida falyanzur." Kalau kalian, salah satu dari kalian datang ke masjid, hendaknya dia melihat, memeriksa. Fa in ra'a fi na'laihi adzan au qadharon falyamsahhu. Kalau dia melihat di sandalnya, salah satu sandalnya kotoran, maka hendaknya dia mengusapnya, membersihkannya. Wal yusolli fihima, dan hendaknya dia sholat dengan mengenakan dua sandalnya itu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi ini ada yang memahami ya di sebagian masyarakat kita tentang pensyariatan ya, hadis ini jadikan dasar pensyariatan sholat pakai sendal. Ada ya, tapi ini nggak umum. Sholat pakai sendal dan dianggap sebagai syariat. Ya. Nah, saya membaca syarah yang ditulis oleh Imam As-Sun'ani, namanya Subulus Salam. Ternyata beliau mengatakan ya, hadis ini menjadi dalil ala syar'iyyati tana'ul ya, pakai sendal ya, menjadi dalil bagi disyariatkannya sholat pakai sendal. Saya baru menemukan ya, pemahaman sholat pakai sendal ya dianggap sebagai syariat ya di dalam syarah ini. Dan di sebagian masyarakat kita ini, yang masyarakat yang nggak umum lah ya, ada yang memahami seperti itu. Jadi salat itu syariatnya pakai sendal. Yang nggak pakai sendal itu justru menyelisihi sabda Nabi gitu ya. Perintah Nabi dalam hal ini hadis wal yusolli fihima, sholat dengan memakai kedua sendal. Karena ada perintah ya wal yusolli fihima, ada amar ya. Nah, amar ini kalau dimaknai secara hukum asalnya ya, maka perintah ini menunjukkan sebuah kewajiban. Tetapi selama saya belajar fikih ya, kitab-kitab fikih itu nggak ada yang mewajibkan ya sholat pakai sendal. Dari kecil sampai sekarang ya, saya membaca kitab-kitab fikih itu hampir saya nggak menemukan kewajiban sholat pakai sendal ini ya. Misalnya dimasukkan sebagai syarat sahnya sholat atau rukunnya sholat, nggak ada ya, pakai sendal ini nggak ada. Nah, ini saya kira kalau ada yang menjelaskan ini merupakan syariat ya, ya ini satu hal yang baru ya, satu hal yang baru, pemahaman yang baru begitu.
Nah, bagaimana kemudian memahami perintah yang ada dalam hadis ini? Wal yusolli fihima. Ya, kita perlu kembali juga ya bahwa perintah yang berarti kewajiban gitu ya. Ada juga perintah ya yang justru maknanya adalah menunjukkan kemubahan, ibahah. Ya dulu alal ibahah ya. Jadi boleh-boleh saja gitu loh. Sholat ya pakai sepatu, sholat pakai sendal selama suci ya, selama bersih keduanya itu. Nah ini bagian dari rukhsah kalau yang kayak begini ya. Tidak harus melepas sepatu, sendal ketika sholat adalah bagian dari rukhsah. Dan paling jauh itu adalah mubah ya, bukan sunnah atau wajib. Nah, Imam Ibnu Daqiq Al-Aid Asy-Syafi'i ya memaknai yang semacam ini ya dalam konteks ibahah saja ya. Dalam konteks ibahah saja, tidak dalam konteks sunnah atau wajib. Ya, ini apa namanya yang berkembang ya pemahaman terhadap hadis ini dalam kebolehan saja. Apalagi kalau di daerah yang dingin misalnya ya boleh-boleh saja pakai sepatu, pakai kaos kaki ya biar nggak dingin banget. Ketika wal yusolli fihi, maka ketika dia sholat tadi. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Silakan. Itu kaitannya dengan alternatif bab ini kan ada ya, masahul khuf. Yang Ya. mengusap khuf itu berarti dia pakai sepatu atau kaos kaki lah, artinya yang udah suci. Itu kan saya kalau di Saudi sering lihat ini, tentara itu kalau sholat nggak pernah lepas sepatu. Ada. Iya, iya. Ada gitu Ya, ya. mungkin mengamalkan itu Pak Sulepno, masful khuf. Masful khuf itu jadi dia udah suci ya, udah suci terus pakai kaos kaki, pakai sepatu. Maka ketika dia mau sholat dia nggak perlu lepas lagi, cukup mengusap atasnya sepatunya aja gitu. Iya, betul. Nah itu dia sekolah pakai sholatnya pakai sepatu langsung. Ya kalau di Indonesia nggak umum gitu ya. Apalagi kalau dibawa masuk ke masjid, wah ini bisa digebuki orang sekampung. Iya, Bisa dianggap melecehkan masjid. Gitu. Iya. Jadi apa? Nah, ini kita perlu memahami ya hadis semacam ini dalam konteks budaya juga gitu ya. Kalau zaman dulu masjid itu kan ya bentuknya tanah biasa, nggak ada keramiknya, nggak ada ubinnya, nggak ada, bahkan atap juga nggak ada gitu ya. Jadi sama seperti lapangan biasa aja. Nah maka kalau sholat ya dipakai aja, dibawa masuk ke masjid gitu loh. Ketika sholat dipakai. Nah kalau sekarang kan budaya masyarakatnya berbeda. Masjid itu tempat yang spesifik ya, yang khusus, yang distintif, yang bisa dibedakan dari yang lainnya, bangunan-bangunan yang lainnya, dan diperlakukan sebagai tempat yang dijaga kebersihan dan kesuciannya. Kesuciannya, iya. Ya, nah ini kalau kita mencoba mengamalkan hadis ini secara tekstual, artinya masuk masjid pakai sendal. Nah ini justru akan menimbulkan ya mafsadah, ya, menimbulkan keributan. Iya. Nah ini yang harus dihindari. Saya kira itu ya. Kemudian yang paling penting tadi, pakai sendal ini bukan syarat atau rukun sholat. Sehingga kalaupun tidak dilakukan, ya tidak dosa, tidak batal sholatnya. Saya kira itu. Atau mungkin juga sistemnya darurat ya, temporari pada kondisi-kondisi tertentu istilahnya, mungkin ya kayak mau perang itu lepas sepatu malam. Mungkin pada kondisi tertentu mungkin hadis ini bisa diamalkan gitu kan. Iya. Iya. Jadi artinya hadis itu bukan semuanya
sesuai dengan waktu, kan ada waktu, ada masanya, hadis ini waktu ini, hadis ini untuk ini, kan ada seperti itu kadang-kadang kan. Ya, boleh Bapak Ini Yusuf, hikmah, boleh. ada. Atau kita mengikut itu juga mazhab lain kan, mungkin kita satu masa mungkin kita mengamal Maliki atau Hanafi sebagainya kan. Ya. Ya enggak? Terima kasih atas tambahannya Pak Yusuf. Yang lainnya mungkin ada yang ditanyakan lagi, didiskusikan, atau boleh tidak setuju, silakan. Boleh tidak setuju dari penjelasan saya tadi itu. Kalau tidak ada, kita lanjut hadis berikutnya mungkin. Akan saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wati'a ahadukum al-adza bi khuffaihi fatahuruhuma at-turabu." Bahwa ketika Rasulullah pernah bersabda, ketika salah satu kalian menginjak kotoran dengan kedua khufnya, dengan kedua sepatunya, fatahuruhuma at-turabu, maka cara mensucikannya, ya, kedua khuf ini adalah dengan menggunakan debu. Akhrajahu Abu Dawud wa shahhahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Ini bentuk rukhsah juga, ya, bentuk rukhsah juga dalam kondisi tertentu. Kalau pakai khuf, ya, cara membersihkan kotorannya ya dengan pakai debu gitu, ya, dikosok-kosok sampai materinya hilang, mungkin begitu, ya. Iya. Hadis berikutnya, wa an Muawiyah ibnil Hakam radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul qur'ani. Sesungguhnya sholat ini tidak pantas di dalamnya ada sesuatu min kalamin nasi, dari ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul qur'ani. Salat itu, ya, adalah membaca tasbih, membaca takbir, dan membaca Al-Qur'an. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini menjadi dalil, ya, bahwa berbicara secara sengaja, ya, itu adalah termasuk perkara yang membatalkan sholat. Ya, karena di sini katakan la yasluhu, ya, fiha syai'un min kalamin nas. Tidak pantas di dalamnya ada omongan manusia, ya, omongan manusia. Jadi hadis ini asbabul wurudnya, ceritanya, ya, Muawiyah, Sayyidina Muawiyah itu sholat, ya, berjamaah. Lalu ada yang bersin atau apa gitu. Kemudian Sayyidina Muawiyah ini menegurnya, dimarahin lah si yang bersin tadi itu. Kedengaran oleh Rasulullah, ya, kedengaran oleh Rasulullah. Nah, setelah selesai sholat, Rasulullah mengatakan ini, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Kalau sholat nggak boleh ngomong. Nah, gitu kira-kira, ya. Salat itu isinya takbir, tasbih, dan baca Quran. Nggak boleh ngomong. Jadi dilarang lah, ya, yang namanya ngomong. Kalau ngomong, salatnya Batal. dalam mazhab Syafi'i, ya, dinilai batal, Batal. Oke, kita hafalkan, ya, hadisnya. Inna hadhihi sholata Inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un La yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi, min kalamin nasi. innama huwa tasbihu Innama huwa tasbihu wa takbiru wa takbiru wa qiraatul qur'ani. wa qiraatul Qur'ani. Oke, sekali lagi, inna hadhihi sholata
Inna Inna hadhihi hadhihi sholata sholata la yasluhu fiha syai'un la la yasluhu yasluhu fiha fiha La syai'un syai'un yasluhu fiha min syai' kalamin nasi min min kalamin kalamin nasi. nasi. min kalamin nasi. innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Innama huwa Innama huwa tasbihu wa tasbihu wa takbiru wa takbiru wa qiraatul qiraatul Qur'ani. Qur'an. Oke, ada sini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Sudah 8:30 ya. Oke. Mungkin itu. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Tanya Pak Ustadz nih. Tapi bahasa Arab nggak apa ya? Iya. Silakan. Apa? Itu Bahasa kalau apa? Arabnya. Oh ya, silakan. Saya jawab kalau bisa. Agama kan adinu itu kalau adinu itu kan dinun itu kan apa master ya? Iya. Berasal dari dana yadnu atau adna yadnu. Kalau tasrif istilahi sulasinya ya dari kata dana ya dinu dinan Oh, dana yadinu ya. ya saro yasiru sairon ya. Kalau master kan bisa simai bisa kiasi ya. Kalau ini wazannya dinan berarti ya fi'lan. Fi'lan. Dinan. Kan ada itu apa dah ungkapannya? Kama tadinu tudan. Nah, itu kan? Kama Iya, tadinu iya. tudan. Din itu kan? Amal lah saya. Dana yadinu dinan. Kemudian satu lagi Pak Ustadz. Kalau dana Ya. itu dainan jadi hutang artinya. Ya, kalau dainon artinya utang. Ya. Ini kalau dana yadinu maknanya akan rendah kalau nggak salah ya. Dana ya dino itu tunduk, Pak. Tunduk ya, Ya, maksudnya. mungkin ya rendah juga bisa. Ya, menunda. Terus satu lagi, kalau kata ad-dunya itu dari sini atau tiga? Beda. Beda lagi ya? Dengan kata dinun, dainun, dunya ini beda. Kalau dana ya dinu itu namanya ajwaf yai ya. Yang Ya. ada huruf ilatnya yang tengah. Ya, ada 3 huruf ya. Dana ya dinu ya ada 3 huruf. Yang tengah huruf ilat, huruf ya. Kalau dunya itu dari kata dana ya denu, dunuwan atau dunyan. Jadi kata mutabakohnya ghaza, yaghzu, ghazwan. Ya. Ya, Jadi kalau dunya itu adalah nakis yai, ya, yang huruf elatnya ada di lam. terakhir ya. Dana yadnu dunia. Itu maknanya juga sama, hampir sama ya, rendah juga kalau. Sebenarnya beda. Kalau dana yadnu itu dekat, gitu ya. Dana yadnu, dunuwan, dunyan itu artinya dekat. Dunia disebut dunia ya karena dia dekat ya dengan eksistensi kita sekarang ini. Nah, kalau akhirat disebut akhirat akhir ya, ya karena itu akan ada setelah dunia ini berakhir. Jadi dunia itu disebut dunia karena dia dekat. Kadang ada orang yang terikat dengan dunia. Iya. Nah, kalau dana ya dinu ini artinya sebenarnya ya tunduk ya. Orang yang punya utang kepada orang lain ya biasanya dia tunduk lah karena harus bayar utangnya. Tunduk patuh. Kalau zaman dulu nggak bisa bayar utang dijadiin budak ya sebelum Islam. Ya. Nah, kalau konteksnya agama ya berarti ini artinya ya khudu adzalul tunduk begitu ya kepada Tuhan dengan cara menjalankan perintah-perintahnya Tuhan dan menjauhi larangannya. Ya. Tuh, saya kira begitu, Pak. Syukur jasa.
Ya, sama-sama. Saya kira cukup atau ada yang lain yang ingin kita diskusikan. Cukup lah insya Allah. Saya kira cukup ya. Minggu Semoga depan, ya. apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Semoga Amin. apa yang kita hafalkan ini sedikit-sedikit ya menyebabkan kita digolongkan ya ke dalam orang-orang yang disebut dalam sabda Rasulullah ya. Nadarallahu imro'an sami'a maqalati fawa'aha fa'adaha kama sami'aha au kama qol. Allah akan memberikan nadra kepada orang yang mendengarkan sabda-sabdaku dan menghafalkannya lalu menyampaikannya sebagaimana dia dengar. Mendengarkan. Ya, kita semoga termasuk golongan yang mendapatkan nadroh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dari kami cukup sekian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau khairan, Ustaz. Sama-sama Pak Abbas Suripto. Ya, Saya izin close dulu. ya, monggo.